Ya. Hari ini kita akan mulai pembahasan tentang warrant dan convertible. Apakah sudah terlihat screen saya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Nah, satu hal ini yang apa namanya? Yang selalu saya bilang ke mahasiswa saya, apa yang kita pelajari hari ini itu mungkin hanya benar pada hari ini gitu ya. Karena ada kemungkinan besoknya bisa salah gitu. Nah, ada satu kesalahan mendasar yang saya temui dari video yang sudah kalian tonton dan dari kuliah-kuliah yang saya berikan periode-periode sebelumnya. Itu juga saya kaget gitu ya, kok bisa ya kelewatan ya gitu. Nah, itu yang mungkin ingin saya share pertama sebelum kita bahas pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Di halaman 757 bukunya Ross itu ada kalimat pertama nih tentang convertible bond. Itu convertible bond itu sama dengan mengeluarkan obligasi dengan warrant. Jelas ya? Karena dia disebut convertible karena dia bisa dikonversi dari obligasi menjadi saham. Itu kenapa disebut convertible. Jika pemegang obligasi mengkonversi obligasi itu menjadi saham, maka perusahaan harus menukar obligasi itu dengan saham diberikan kepada pemegang obligasi. Nah, pertanyaannya sekarang, saham yang dikeluarkan adalah saham yang beredar atau saham baru? Saham baru, Pak. Saham apa? Saham baru. Saham baru. Karena dia saham baru, artinya jumlah saham yang beredar itu bertambah, gitu kan ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Kalau jumlah saham beredarnya bertambah, maka akan ada dilusi dari saham yang beredar, nilai saham yang beredar. Konsep itu kita pelajari waktu kita belajar warrant. Iya. Ya kan ya? Iya. Waktu kita belajar warrant, bagaimana menilai warrant, bagaimana menghitung value atau nilai dari warrant. Menghitung nilai dari warrant adalah nilai call-nya di-adjust dengan dilusi saham. Masih ingat nggak konsep itu? Iya. Iya, Pak. Gitu ya. Sebentar. Nah, kalau saya kembali ke warrant, nah ini dia. Ini kan jelas nih konsepnya. Bahwa nilai warrant adalah nilai call yang di-adjust dengan dilusi saham. Bagaimana menghitung dilusinya? Jumlah saham beredar yang sebelumnya, yang dibagi dengan jumlah saham beredar lama ditambah jumlah saham baru yang dikeluarkan untuk warrant tersebut. Saham baru untuk warrant. Nah, sehingga kalian sudah tahu, kalau menghitung warrant berarti sama saja dengan menghitung call di-adjust dengan dilusi saham. Konsep itu sudah kita pelajari. Konsep itu sudah kalian sudah paham, sudah mengerti dari topik warrant gitu ya. Sehingga ketika convertible bond definisinya adalah obligasi dengan warrant, maka yang selama ini kita lakukan salah nih kalau seandainya convertible bond itu adalah straight bond value plus call option. Coba kalian lihat videonya ya. Semuanya itu kan semuanya bahwa diskusi saya menjelaskan semuanya adalah yang namanya convertible bond adalah straight bond value plus call option, gitu ya. Dilihat dari gambarnya ini juga ini adalah call option gitu kan ya. Nah, saya lupa selama ini bahwa convertible bond itu saham yang dikeluarkan bukan saham baru, bukan saham yang sudah beredar tapi saham baru. Akibatnya bukan straight bond value plus call option sebenarnya. Tapi sebenarnya convertible bond itu adalah straight bond value plus warrant. Iya.
Karena kan convertible bond adalah obligasi dengan warrant, bukan obligasi dengan option, dengan call option. Walaupun waktu saya googling, saya lihat yang lain di internet, banyak yang ini ya, masih melakukan kesalahan yang sama, yang menyebutkan bahwa convertible bond itu adalah straight bond plus call option. Sebenarnya kalau option aja boleh sih sebenarnya. Hanya yang harus diingat bahwa tidak boleh call option itu langsung masuk menambahkan straight bond value. Karena kita tahu kalau misalkan convertible bond adalah straight bond value plus warrant, sementara kita menghitung warrant berasal dari call option, maka call option-nya harus di-adjust dengan dilusi saham. Itu kenapa di sini saya perbaiki. Jadi convertible bond value itu bukan straight bond value plus call option, tapi straight bond value plus warrant. Bagaimana menghitung warrant? Menghitung warrant dari call option, straight bond value plus dilusi sahamnya, adjustment untuk dilusi saham dikali dengan call option. Sampai sini ada pertanyaan atau tidak? Tanya, Pak. Silakan. Berarti kita harus tahu saham beredar saat ini berapa, Ya, dan betul. nanti ditambahkan dengan saham yang setara dengan convertible itu ya, Pak? Betul. Kalau di soal tidak Betul. ada saham beredar berapa, bagaimana, Pak? Nah, itu yang kita kerjakan di latihan-latihan sebelumnya kan seperti itu. Misalkan ini gitu ya. Ini kan tidak ada keterangan tentang, kalau itu kan memang soalnya kan memang bukan untuk detail ya. Memang di sini tidak ada jumlah saham beredar segala macam, sehingga dan kesalahannya juga masih kan kita waktu itu saya masih menghitung call-nya kan. Kan seharusnya nilai convertible bond adalah straight bond value 888 ditambah dengan call value 24,23. Nah, ini yang yang harus di-adjust. Yang harus di-adjust. Sebentar. Ini kan seharusnya bukan call. Ini kan seharusnya adalah warrant gitu kan ya? Iya, warrant. Sehingga sebenarnya bukan 2423 yang masuk ke sini. Tapi sebenarnya harus diketahui dulu berapa jumlah lembar saham beredar lama ditambah dengan berapa jumlah saham beredar lama ditambah jumlah saham beredar baru. Dikali dengan ini berarti 24,23-nya. Gitu kan ya? Itu yang dipakai untuk masuk ke dalam perhitungan ini. Ya. Nah, bagaimana kalau misalkan di soal tidak disebutkan ininya berapa gitu ya. Karena mungkin saja yang bikin soal juga salah gitu ya, atau tidak kelewatan konsep ini sehingga tidak memasukkan jumlah saham atau untuk menghitung dilusinya. Saran saya, soal itu kan salah ya. Nah, saran saya berarti tidak usah ada adjustment ini, kalian tetap menggunakan hitung call-nya saja. Berarti convertible bond masih menggunakan ini. Straight bond value plus call option saja yang kalian gunakan. Ya. Karena untuk menghitung straight bond value plus warrant, kalian kan perlu faktor adjustment-nya ini, dan itu yang tidak ada gitu kan ya. Menjawab pertanyaan saya? Iya, baik Pak. Ya. Jadi nggak usah dicari ya Pak ya, yang beredar Ya. berapa ya. Ya. Jadi faktor adjustment-nya ini nggak usah dimasukkan. Jadi tetap aja dengan call gitu ya. Baik, Pak. Tapi kalian harus aware, kalian harus sadar, kalian harus tahu bahwa sebenarnya convertible bond itu adalah straight bond value plus warrant. Ya. Ya,
bukan plus call option. Ya. Karena kalian sudah belajar sebelumnya bahwa menghitung call dan menghitung warrant itu caranya berbeda. Ada faktor adjustment-nya untuk warrant. Oke. Sampai situ ada pertanyaan atau tidak? Nah, jadi kalian bisa mengerti ini sekarang bahwa yang kurva merah itu dihitung menggunakan Black-Scholes untuk mendapatkan call. Kemudian lanjutannya adalah dikalikan dengan faktor adjustment untuk mendapatkan warrant. Ya. Gambarnya tetap seperti ini, tapi nilainya tidak setinggi kalau kita menghitung menggunakan call. Pasti dia tidak setinggi 24,23 karena ada faktor dilusinya kan jadi lebih kecil dia. Ya. Sampai situ ada pertanyaan? Baik, kalau tidak silahkan. Sekarang saya buka kesempatan apapun yang ingin kalian tanyakan, baik tentang warrant maupun convertible. Jika ada yang belum jelas atau ada yang ingin kalian diskusikan lagi, tolong diulangi Pak penjelasan tentang sesuatu, silahkan. Izin bertanya Pak. Silahkan. Saya sekilas baca yang ada di buku tentang yang halaman 755. Ya. Yang setelah exercise setelah example itu Pak, di situ kan ada tulisan mengenai how the firm can hurt warrant holders. Nah, itu maksudnya gimana ya Pak? Maksud saya mencoba membaca tapi belum ngeh gitu. Halaman 755. Iya, yang di bawahnya example itu. Nah, yang itu. Yang di paragraf ke? Yang tentang how the firm can hurt warrant holders. Oh. Oke, Ya, sebentar ya. So the firm has issued a warrant to expire 1 way. Oh, gini. Ini kan asumsinya tidak terjadi perubahan pada nilai perusahaan. Semua contoh di sini ya. Contoh dari warrant ini, nilai perusahaan itu tidak berubah dan hanya berubah kalau terjadi perubahan di harga platinum, gitu kan ya, sampai dengan saat ini, gitu kan ya. Nah, artinya nilai saham itu hanya terdilusi atau hanya turun nilainya karena jumlah lembar saham beredarnya lebih banyak. Di situ mengerti atau tidak? Mengerti Pak. Mengerti ya. Jadi kalau saya berikan contohnya di sini, gitu. Misalkan ini adalah neraca perusahaan. Ini asetnya, ini liabilities, ini equity. Kan per lembar saham stoknya itu kan sama dengan equity
nilai equity-nya dibagi dengan jumlah lembar saham yang beredar, gitu kan ya? Iya. Ya. Harga per lembar saham akan turun jika jumlah lembar saham yang beredar lebih banyak. Itu kenapa kita sebut terdilusi nilai sahamnya. Nilai saham itu turun. Kenapa? Karena pembaginya lebih tinggi. Iya. Pembaginya lebih tinggi. Jadi pembaginya ini naik nih. Gitu. Karena ada tambahan jumlah saham yang keluar dari warrant. Tapi bisa juga harga saham ini terdilusi karena equity-nya turun kan ya. Iya. Kenapa equity turun? Dengan asumsi liability-nya konstan hanya bisa terjadi kalau nilai aset turun. Jika aset nilainya turun, liability-nya konstan, maka nilai equity-nya akan turun. Bagaimana cara membuat nilai asetnya turun? Bagikan saja, kurangi aja cash-nya dengan membagi dividen. Ini contohnya ya, large dividend. Begitu pemegang saham lama memutuskan untuk bagi dividen dalam jumlah yang besar, artinya nilai asetnya akan turun. Nilai aset turun, meskipun nilai platinumnya tetap ya, liabilities-nya tetap, akibatnya equity-nya akan turun. Dengan equity yang turun, maka ketika pemegang saham baru yang mengexercise warrant-nya menerima saham baru, maka nilai saham itu sudah lebih kecil dibandingkan dengan harga sebelumnya. Jadi, jika kalau pertanyaannya bagaimana perusahaan itu dapat mengambil keputusan yang merugikan pemegang warrant, itu ceritanya saya sebagai pemegang saham lamanya keputusan yang membuat pemegang warrant-nya itu rugi pegang warrant. Gimana caranya? Saya kurangi aja nilai aset perusahaan. Saya bagikan dalam bentuk dividen. Ketika nilai asetnya turun, karena dividennya dibagi, ini salah satu contohnya ya. Bisa juga nggak hanya bagi dividen. Bisa juga karena dia misalkan mengambil keputusan project yang rugi, misalkan. NPV-nya negatif. Kalau kalian belajar waktu di paruh pertama, ketika perusahaan mengambil keputusan NPV negatif, kan nilai perusahaan turun. Bisa juga misalkan dengan membagikan dividen yang besar. Ketika dividennya dibagikan dalam jumlah yang besar, nilai aset turun, nilai equity turun, maka harga per lembar sahamnya juga akan otomatis akan turun. Akibatnya, pemegang warrant yang tadi berharap bahwa, oh setelah saya hitung dilusinya gitu misalkan. Setelah saya hitung dilusinya, saya dapat 200 tadi misalkan ya, contohnya kalau di sini gain-nya ya. Maka karena ada sebagian asetnya sudah dibayarkan, maka saya dapatnya lebih kecil dari 200. Ya, Pak. Apakah itu menjawab pertanyaannya? Iya, Pak. Menjawab, Pak. Mengerti ya? Pak, iya. Mengerti ya? Oke, ya. Oke. Nah, jadi dari sini pelajarannya adalah kalau kalian memiliki warrant, kalian punya risiko bahwa nilai saham itu sampai dengan kalian mengexercise warrant tersebut, ada kemungkinan nilainya turun. Gitu. Ya. Dan turun itu bisa bermacam-macam penyebabnya. Ini yang pertama, yang utama karena memang operasional perusahaan. Kalau harga platinumnya berubah, ya tentu saja nilai perusahaan berubah, nilai sahamnya berubah, nilai warrant-nya juga berubah. Gitu. Tapi poin dari Ross adalah selain akibat operasional, perubahan nilai saham itu bisa juga disebabkan karena keputusan yang salah oleh manajemen atau pemegang saham lama gitu.
baik sengaja maupun tidak sengaja. Kalau di sini itu sengaja dilakukan. Sehingga kalau seandainya harga sahamnya rendah atau kecil, tidak ada insentif bagi pemegang warrant untuk melakukan atau mengexercise ininya kan ya, mengexercise warrant tersebut. Oke. Itu masalah agency. Agency antar pemegang saham. Baik. Ada pertanyaan yang lain? Izin Pak. Silahkan. Jika seperti itu kejadiannya, apa untungnya memegang warrant, Pak? Kan naiknya naik apakah sama kayak call? Jadi ya sudahlah, kalau memang turun ya sudah, saya tidak exercise gitu. Kalau naik ya saya exercise karena saya untung gitu. Tapi kan sepertinya ini lebih banyak risikonya gitu, karena bisa dipermainkan oleh pemegang saham lama kan? Ya, oke. Warrant itu sering disebut sebagai sweetener. Sweetener itu tambahan, pemanis gitu ya. Itu artinya sweetener. Sehingga warrant itu sebenarnya sering di-attach ke sesuatu yang lain. Jadi misalkan di-attach ke convertible, ke obligasi. Jadi saya mengeluarkan obligasi, tapi sebagai tambahannya, sebagai sweetenernya, sebagai pemanisnya, selain kalian membeli obligasi saya tambahkan ada yang namanya warrant, saya attach warrant. Gitu. Jadi warrant itu adalah tambahannya. Begitu juga bisa juga kalau misalkan mengeluarkan surat berharga lain, saham, di-attach dengan warrant. Jadi warrant itu sering sebagai pemanis atau tambahan. Nah, karena dia sifatnya tambahan, dan juga sifatnya dia option, kan berarti kalau harganya naik, syukur kita bisa mendapatkan tambahan keuntungan dari sana. Kalau enggak ya saya sudah dapat underlying asetnya. Dalam hal ini misalkan kalau warrant itu di-attach dengan obligasi, artinya saya toh udah dapat obligasinya. Gitu. Kalau misalkan kita kembali ya di convertible bond, di konsep ini, convertible bond itu kan adalah straight bond value plus warrant, gitu kan ya. Artinya, kalau seandainya tadi, toh nilainya turun, buat apa saya punya? Ya, kalau seandainya nilainya turun, saya tidak exercise, maka yang saya dapatkan ya straight bond value. Nilai underlying-nya, jadi maksudnya nilai obligasinya yang memang nilai investasi pokok saya. Dia disebut sweetener, disebut pemanis sebagai tambahan adalah kalau misalkan harga sahamnya naik, sehingga saya ada memperoleh tambahan keuntungan dari sini. Ya. Jadi pertanyaannya, apa untungnya? Sama dengan menjawab keuntungan memiliki option. Gitu ya. Kalau menguntungkan itu tambahannya kita dapat tambahan, tapi kalau ternyata harganya rendah atau di bawah atau kita rugi, kita tidak exercise, kita nggak rugi apa-apa. Ya. Kita punya warrant tapi nggak di-exercise. Sama dengan punya option tapi kita tidak exercise. Ya. Kalau option ya sebesar sebesar call option yang sudah kita bayarkan. Kalau warrant itu biasanya juga karena dia tambahan, ada perhitungannya, misalkan bunganya lebih kecil, nah itu berarti itu adalah tambahan biaya yang harus kita bayar selama ini untuk memperoleh warrant itu. Tapi karena dia sifatnya sweetener, biasanya dia hanya sebagai penambah dari underlying investmentnya sebenarnya. Hanya supaya investor itu lebih berminat untuk membeli obligasi yang dikeluarkan oleh perusahaan, sehingga dia ditambahkan. Gimana kok ada tambahan warrant-nya? Sampai situ ada pertanyaan atau tidak? Tadi menjawab. Iya Pak, menjawab Pak. Menjawab ya, ya. Jadi sama saja dengan punya option gitu. Kalau untung kita
tapi kalau tidak ya nggak ada salahnya punya gitu ya. Apalagi kalau itu di-attach dengan apa namanya sesuatu yang tambahan yang lain gitu. Masuk akal Pak kalau misalnya dia menjadi sweetener gitu. Jadi kan orang tidak berniat benar-benar untuk ambil warrennya sendiri gitu kan, tapi Betul, untuk betul. bonnya dengan hadiah warren gitu. Ya. Nah, saya juga teringat ketika tadi ditanya, itu kalian juga harus baca di sini nih, convertible versus straight debt gitu ya. Jadi, convertible itu karena dia bisa dikonversi menjadi saham, jadi dia sifatnya hybrid. Jadi dia punya dua karakteristik. Satu karakteristik dia sebagai utang, dan dua, karena dia bisa dikonversi menjadi saham, maka dia punya karakteristik sebagai common stock gitu. Itu yang di sini dibahas ini, bahwa apa plus minusnya kalau kita sama juga kita apa sih plus minusnya kalau kita mengeluarkan utang atau saham. Bagaimana kalau kondisi perusahaan itu tidak terlalu bagus kinerjanya? Bagaimana kalau ternyata kinerja perusahaan itu bagus gitu? Pada intinya, kalau dari sisi perusahaan yang juga nanti sebaliknya kita harus perhatikan dari sisi investornya, kalau perusahaan itu diperkirakan ke depannya itu akan baik, maka pemegang warrant atau pemegang saham akan diuntungkan atas kondisi itu, gitu kan ya. Sementara kalau seandainya perusahaan kinerjanya tidak bagus, punya warrant, punya common stock, itu warrantnya nggak akan di-exercise. Dan punya common stock juga rugi karena harga sahamnya kan turun atau rendah. Tapi sebaliknya, kalau seandainya punya obligasi, punya utang, kalau perusahaan melakukan kinerjanya tidak begitu bagus, kita dijamin bahwa walaupun perusahaan kinerjanya jelek, pembayaran atas obligasi diutamakan tetap gitu. Hanya kerugiannya, ketika perusahaan bagus, kita juga nggak akan dapat tambahan apa-apa. Kalau seandainya kita punya street bond, ya kita hanya dibayar sejumlah kuponnya atau nilai pokoknya, tidak lebih. Tapi kalau punya convertible bond, karena dia adalah kombinasi dari straight bond dan common stock, maka kita bisa menggabungkan karakteristik keduanya. Pada saat kondisi kinerja perusahaannya jelek, ya artinya yang saya miliki ya hanya obligasinya saja. Saya tidak akan konversi warrantnya. Tapi kalau kesempatannya perusahaan itu kinerjanya bagus, harga saham naik, saya punya kesempatan untuk memperoleh tambahan keuntungan ketika saya mengkonversi warrant di convertible bond itu untuk menjadi saham. Begitu. Ini menambahkan keterangan tadi ya, bahwa punya convertible bond, punya warrant, punya call option itu adalah tadi ya, itu adalah semuanya option yang menguntungkan jika kondisinya baik, tapi tidak merugikan kondisinya buruk. Kan gambarnya di sini, dia menguntungkan kalau kondisinya baik, tapi kalau kondisinya buruk, dia tidak di-exercise, ya dia tidak rugi apa-apa. Kecuali yang tadi ya, yang sudah dibayarkan di awal untuk memperoleh opsi tersebut atau untuk memperoleh hak tersebut. Sebatas itu yang dikeluarkan atau sebatas itu kerugiannya. Baik. Ada pertanyaan yang lain? Iya, boleh tanya Pak. Silakan. Terkait ini Pak, warrant sama call option Pak, di rumusnya kan warrant itu ada kaitannya dengan call option, sementara Betul. kebijakannya dan yang nentuin itu warrant itu firm, entitas atau kan emitennya, sementara call option kan individu Pak ya. Bagaimana hubungannya itu? Maksudnya yang satu yang nentuin kebijakannya di entitas, tapi dia bergantung pada nilai call yang sisi lain ada di ranah individu yang ngeluarin call option. Oke. Jadi ini siapa yang bertanya? Saya Gigi Pak. Gigi ya. Jadi Siapa? Gigi,
Yang dimaksud dengan menentukan nilai warrant itu berasal dari call itu bukan maksudnya call-nya itu adalah call yang ada di pasaran sekarang, tidak. Jadi yang tadi Gigi maksud kan berarti kalau perusahaan mengeluarkan warrant, kita harus menghitung dari berapa nilai call yang diperjualbelikan atas saham tersebut, gitu kan ya maksudnya tadi ya. Sehingga pertanyaan lanjutannya adalah, sementara warrant kan yang mengeluarkan perusahaan, kalau call kan transaksinya antar individu. Masa terus bagaimana, apakah itu berhubungan call yang ditentukan oleh individu dengan warrant yang dikeluarkan oleh perusahaan? Jawabannya maksudnya tidak benar-benar bahwa untuk menghitung nilai warrant harus dari call yang diperjualbelikan, bukan itu. Jadi menghitung warrant, perhitungannya sama dengan ketika kita menghitung call. Jadi cara perhitungannya yang kita gunakan. Jadi seolah-olah perusahaan mengeluarkan call option. Jadi saya ulang lagi ya. Jadi yang kita hitung di sini ketika kita menghitung call-nya adalah seolah-olah perusahaan yang menghitung call tersebut, yang mengeluarkan call tersebut. Jadi kan tadi kalau Gigi bilang kan call itu antar individu, ya benar. Boleh nggak kalau perusahaan mengeluarkan call sebagai individu? Kan bisa juga. Jadi kita asumsikan atau kita anggap yang mengeluarkan call itu adalah perusahaan. Dengan strike price sekarang, dengan standar deviasi yang dia miliki sekarang, tingkat bunga sekarang. Tapi seolah perusahaan ingin mengeluarkan call option kepada investornya. Sehingga ketika hasil dari perhitungan call itu sudah didapat, kemudian perusahaan mengadjust dengan dilusi saham, maka dapatlah warrant. Menjawab nggak Gigi? Menjawab. Ya. Jadi bayangkan saja bahwa call option itu yang mengeluarkan perusahaan, bukan individu. Kan bisa juga ya, kalau perusahaan mengeluarkan call option, seolah-olah gitu ya. Oke. Ada pertanyaan yang lain? Pak, izin bertanya Pak. Silakan. Untuk ini Pak, exercise yang nomor 6, saya kurang bisa memahami pertanyaan dan ini esensinya jawabannya itu apa gitu Pak. Ini dengan ISNU ya? Iya Pak. Kita bahas yang warrant atau convertible, ISNU? Dia exercise, bentar Pak, saya lihat di nomor 6 itu dia di convertible bond Pak. Di convertible ya, oke. Exercise Yang nomor 6. question and problem itu Pak, maaf Pak. Kan ada pertanyaan-pertanyaan itu Pak yang di saat Bapak kan ada contoh mengerjakan nomor 4. Saya coba lihat nomor 6 itu kurang bisa mendapatkan ininya lah, maksudnya gitu Pak. Kita sekarang berarti ke exercise nomor yang ini ya? Iya Pak. Oke. Ini ada convertible. Analysts recently informed you that an issuance of company's convertible bond, one of the following set of relationship existed. Jadi ada perusahaan ingin mengeluarkan convertible bond. Ada dua skenario yang mungkin dilakukan, mengeluarkan dengan skenario A atau mengeluarkan dengan skenario B. Jika diasumsikan obligasi tersebut tidak menunggu, bisa langsung dikonversi saat itu juga, gitu ya. Mana skenario yang mungkin
mana yang skenario mungkin yang masuk akal. Apakah skenario A atau skenario B? Oke. Karena obligasinya sama, berarti face value-nya sama dong, sama-sama 1.000. Oke. Karena dia convertible bond, skenario A itu market value convertible bond-nya 1.000, sementara straight value-nya 900. Sementara kalau skenario B itu straight value-nya 950, market value-nya 900. Yang membedakan skenario A dan skenario B apa berarti, Isnu? Trade value untuk skenario A itu lebih kecil daripada market value-nya, Pak. Oke. Nah, pertanyaannya, kalau saya mengeluarkan convertible bond, apakah market value dari convertible bond itu lebih tinggi atau lebih rendah dari street value-nya? Harusnya lebih tinggi market value-nya ya, Pak ya. Kenapa? Kenapa ya kira-kira? Kalau di ini Pak yang video saya lihat Pak, dia itu kan ada ditambah sama nilai ini ya Pak ya, warren atau call-nya itu ya Pak ya. Ya. Value. Karena dia ada tambahan nilai dari option-nya ini ya. Iya. Nah, kenapa ada tambahan nilai ini ya Isnu ya kira-kira ya? Karena dia hybrid ya Pak ya, maksudnya ada karakteristik untuk dia sebagai bond dan bisa dikonversi yang merupakan karakteristik warren. Ya. Apa ya? Seperti itu. Cuman apa ya Pak ya? Maksud saya walaupun katakanlah nggak logis Pak, nilainya lebih kecil. Apa tidak mungkin perusahaan menjual seperti itu karena butuh uang atau gimana gitu Pak? Ada faktor lain yang dipertimbangkan gitu mungkin. Oke. Oke. Logikanya sih nggak mungkin ya. Kalau seandainya nilai obligasi ya yang sama ya, ini kan obligasinya benar-benar sama nih. Obligasinya benar-benar sama, tapi straight value-nya lebih kecil dari market value-nya nggak mungkin. Kenapa? Kalau seandainya ini kan ya, dia menjual dengan 900, tapi untuk straight bond value-nya saja dia bisa dapat 950. Dia nggak mungkin jual di bawah karena straight value convertible bond-nya ini artinya kalau dia tanpa adanya convertible bisa dikonversi tanpa adanya warrant tersebut, kalau dia jual obligasi biasa saja dia lakunya 950. Jadi kalau dia kepepet gitu ya. Kalaupun dia kepepet, Isnu, dia bisa jual dengan 950, no. Ini maksudnya. Baik Pak. Tapi kasusnya seperti itu ya Pak. Itu berarti kalau kepepet masih ada yang orang mau menerima dengan nilai sesuai dengan stress value-nya seperti itu ya Pak ya. Ya, betul. Saya jadi ingat cerita option yang saya pakai untuk yang paruh pertama. Jadi ceritanya itu kita gini nih, waktu kita membandingkan ini sebenarnya untuk incremental cost sih sebenarnya. Contoh ya, Isnu sering nggak menggunakan kamera di handphone? Kadang Pak ya. Kadang ya. Nah, jadi bagi yang orang yang jarang-jarang menggunakan kamera di handphone, sebenarnya fitur kamera di handphone itu adalah option sebenarnya. Ya. Karena berarti kita punya pilihan nih. Kalau seandainya saya ingin foto, saya bisa menggunakan, tapi kalau tidak, ya udah, saya nggak pakai, gitu kan ya. Berarti kan sama saja kita ngomongin bahwa ada handphone tanpa kamera, yang pertama. Kemudian yang kedua, ada handphone dengan kamera. Sampai situ paham maksud saya, mengerti ya sampai sini ya Isnu ya. Iya Pak. Kamera itu memberikan tambahan kepada Isnu seperti option. Jadi bisa dipakai, bisa enggak.
Kalau seandainya menguntungkan dipakai, kalau enggak ya udah, nggak usah dipakai aja, nggak apa-apa, nggak rugi toh, gitu kan ya. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah mungkin Isnu menjual handphone dengan kamera lebih rendah dibandingkan dengan handphone tanpa kamera? Iya Pak. Enggak mungkin ya Pak. Nah, itu yang maksudnya kalau ini kan handphone tanpa kamera, sekepepet-pepetnya dijualnya bisa dengan 950 gitu. Kalaupun handphone dengan kameranya itu handphone tanpa kamera kalau jual murah deh pokoknya 950, kemudian yang dengan kamera Isnu jual 900, kan mendingan apa namanya? Kan ini ada tambahan kamera. Biar biar walaupun kepepet juga pasti mendingan ya jual aja yang tanpa kamera dengan 950 gitu kan. Karena toh dengan yang tanpa kamera 950 aja masih ada orang yang mau beli gitu. Ngapain saya harus menjual handphone dengan kamera dengan harga 900? Ya nggak Isnu? Iya Pak, siapa? Baik Pak. Gitu ya. Oh iya Pak, tanya lagi Pak, maaf Pak. Silakan. Kan ada dikenal konversi bond. Kalau stok sendiri ada nggak sih Pak yang bisa dikonversi menjadi bond gitu? Misalnya common stock gitu. Mohon maaf Pak, ini kalau pertanyaannya agak di luar. Gimana? Apakah mungkin ada stok yang bisa dikonversi menjadi bond Pak? stok Kan ada bisa konversi dikonversi menjadi bond? Sejauh yang saya ketahui nggak ada. Sejauh yang saya ketahui nggak ada. Jadi sweetener itu biasanya ada instrumen yang bisa dikonversi menjadi saham biasa, common stock biasanya. Jadi apakah itu obligasi yang bisa dikonversi menjadi saham ataukah preferred stock yang bisa dikonversi menjadi common stock. Ya. Tapi common stock untuk jadi preferred stock, common stock untuk menjadi obligasi, setahu saya sih nggak ada ya, saya nggak tahu ya. Tapi kalau yang saya tahu sih nggak. Kalau misalnya nih Pak, saya diajak untuk berinvestasi ke dalam satu perusahaan oleh rekan ya Pak ya. Ya. Nah, misalnya gini, Mas, ayo investasi ke tempat saya, nilainya 30 juta dengan kepemilikan 30%. Saya bilang seperti ini Pak, oke saya mau, tapi kita berperjanjian ya, saya akan invest, saya akan ikut memiliki jadi kepemilikan saham 30%, tapi kalau nanti kurang menguntungkan kondisinya, boleh nggak kalau misalnya saya kembalikan kepemilikan saya dan nilai yang seperti itu. Misalnya saya ada perjanjian seperti itu sebelumnya dengan teman yang masuk investasi Pak. Ya. Oke. Sebelum saya yang menjawab, apakah ada yang lain ingin menjawab pertanyaannya Isnu? Jadi contoh dari Isnu adalah Isnu ditawari melakukan investasi. Isnu mau melakukan investasi dalam bentuk kepemilikan berarti saham, tapi dengan perjanjian kalau seandainya kondisinya tidak bagus, maka ada pilihan bagi Inu untuk mengkonversi sahamnya menjadi utang. Bagaimana menurut kalian? Silakan. Coba Pak. Silakan. Ini siapa? Yaptirani Sari. Sari Pak. Oke. Sari, gimana Sari? Karena Mas Isnu menggambarkan tentang keseharian nih, saya jadi ingat waktu zaman-zaman awal habis baru-baru kerja tuh kan Pak, banyak yang nawarin investasi gini. Tergantung perjanjian awal sih Pak. Kalau misalnya di perjanjian awal itu adalah penyertaan modal, maka tidak bisa dikonversi sebagai utang. Kalau rugi ya rugi aja gitu. Kalau di awal perjanjiannya sebagai utang, maka kalaupun perusahaan rugi, maka modal kita balik gitu. Karena dulu seperti itu ceritanya. Tapi kalau misalnya di awal perjanjiannya sudah utang yang bisa dikonversi sebagai penyertaan modal, itu beda cerita gitu Pak. Kalau menurut saya begitu, tergantung perjanjian di awal. Oke. Kalau Sari, misalkan Sari yang nawarin, berarti Sari nggak mungkin ya menawarkan ke Isnu. Oke, setuju Mas Isnu,
awalnya sebagai saham, tapi kalau seandainya nanti kondisinya nggak begitu bagus, dikonversi menjadi utang. Sari mau nggak Kalau nawarin? saya tidak akan mau Pak, karena itu akan jadi risiko besar buat saya gitu Pak. Karena kan jadi saya yang nanggung risikonya sendiri gitu. Oke. Poin nomor satunya dari Sari adalah itu risikonya jadi tambah tinggi. Iya, untuk perusahaan ya, untuk perusahaan. Bagi perusahaan ya. Bagi perusahaan. Oke. Mungkin ada yang lain? Ini bagaimana kalau common stock dikonversi menjadi utang, jadi debt. Ya. Perusahaannya nggak mau Isnu. Oke. Yang lain? Mohon maaf Pak, saya sebenarnya hanya membayangkan kadang saya selaku konsumen itu ingin ada semacam kayak kepastian pelindungan investasi. Andaikan misalnya mungkin ada mekanisme yang seperti tadi saya sampaikan, mungkin akan ada dana yang bisa kita raih itu lebih banyak. Iya, seperti itu maksudnya. Karena kalau yang ada kecil-kecil pilihan mungkin, ya. Iya, yang kecil-kecil ini mungkin selama ini sembunyi karena ya mereka itu nggak ngerti tentang resiko, tapi intinya andaikan saya bisa berinvestasi, saya putar uangnya, tapi kalau bisa sekecil mungkin lah resikonya gitu. Karena nanti kalau dikonversi menjadi obligasi, ini bukan tanpa resiko juga. Kalau memang akan rugi, jatuh, nggak punya value, perusahaannya ya nggak akan kembali juga Pak. Ulang kalau memang misalnya perusahaannya udah rugi nih Pak, udah benar sama sekali nggak punya aset ya Pak ya, karena mungkin tertipu atau seperti apa, ya tidak akan kembali juga sih walaupun nanti dikonversi menjadi obligasi. Kalau misalnya sudah tidak ada yang bisa dilikuidasi lagi ya Pak ya, misalnya seperti itu. Ini diambil dari konsep yang kalian pelajari waktu kalian belajar capital structure di paruh pertama ya, bahwa jika perusahaan baru berdiri, maka tidak ada insentif bagi investor itu, tidak ada sebenarnya kecil kemungkinan investor itu ingin melakukan investasi di perusahaan dalam bentuk utang. Kalian pernah belajar itu ya, bahwa perusahaan yang baru berdiri itu cenderungnya struktur modalnya itu kepemilikan sahamnya itu tinggi. Jadi lebih banyak penyertaan modal dibandingkan dengan utang. Wajar lah karena baru berdiri, belum jelas prospek atau kinerjanya di masa yang akan datang, belum jelas apakah akan berhasil atau tidak. Maka menggunakan utang itu resikonya tinggi, jadi kemungkinan besar masih menggunakan saham. Kemudian Isnu bilang tadi, boleh nggak kalau seandainya ketika awal memang investasinya saham, tapi ada kemungkinan di masa yang akan datang dikonversi menjadi utang. Itu maksudnya ya Isnu ya? Iya Pak. Nah ya. Yang lain? Mungkin ada yang ingin ditambahkan? Ini terlepas dari konsep syariah ya Isnu ya. Karena ada beberapa juga pertimbangan bahwa saya investasi dalam bentuk saham karena penyertaan itu tidak ada perhitungan bunga kan ya. Itu artinya saya memang bagi hasil dan memang investasi atau hasil yang saya dapatkan itu memang tidak berdasarkan bunga gitu kan ya, tapi berdasarkan hasil dari kegiatan usahaan ya. Itu terlepas dari sana dulu ya, kita lepasin itu ya, karena kalau misalkan memasukkan itu kan pertimbangan utang jadinya berbeda jadinya ya. Mungkin ada pemikiran yang lain tentang ini? Coba Pak. Silakan. Kalau tadi kondisinya investasi awal di saham, kemudian ketika kondisi memburuk dia bisa convert jadi utang. Saya rugi sih investornya juga Pak. Karena apa? Karena
dia melepaskan sahamnya ketika harga sahamnya sedang rendah. Oke. Ini ya, kalau dilihat dari gambar ini, ketika sahamnya harga rendah, kan dikonversi ini menjadi obligasi gitu kan ya. Nah, tapi tadi yang barusan menjawab siapa? Ari, Pak. Ari. Menurut Ari, kalau seandainya kondisinya turun, kemudian dia dikonversi menjadi obligasi, berarti sama saja melepas kesempatan, ya kalau harga sahamnya masih di sana, turun terus. Tapi kalau seandainya nanti ada kemungkinan harga sahamnya naik, kan berarti dia melepas kesempatan itu, sehingga tidak bisa mengambil keuntungan di masa yang akan datang. Itu ya, itu maksudnya Ari ya? Kira-kira gitu, Pak. Ya, oke. Nomor 3, itu berarti melepaskan kesempatan jika harga sahamnya naik. Oke. Ada yang lain? Baik. Pertanyaannya Isnu kan sebenarnya, apakah mungkin skenario itu ada ketika common stock itu bisa dikonversi menjadi utang? Gitu ya. Tadi yang menjawab yang pertama, kecil kemungkinan perusahaan mau. Jawabannya Sari. Ini ya. Kecil kemungkinan perusahaan mau. Kenapa? Karena bagi perusahaan, jika kinerjanya jelek, kemudian pada saat itu dia diubah konversinya dari saham menjadi obligasi, maka kondisi perusahaan akan makin buruk nih sebenarnya. Sudah jelek kondisinya, utangnya bertambah, kewajibannya bertambah, maka kecil kemungkinan perusahaan mau menerima term atau menerima perjanjian kalau common stock di utang ya, gitu. Karena itu berarti akan makin membebani ke perusahaan. Itu poin yang pertama dari Sari. Saya akan tambahkan poin pertama ini. Sekarang saya tanya ke Isnu, kalau kondisi perusahaan memburuk, ini ya, kondisi titik yang sebelah kiri nih ya, kondisinya. Kan berarti kalau kondisi perusahaan memburuk, nilai perusahaan turun, maka harga sahamnya turun, common stock-nya akan turun, sehingga ada insentif sebenarnya, ya udah saya patok, saya maunya dikonversi menjadi utang, supaya nilainya nggak turun terus nih, tetap utang di sini. Kan kalau kita lihat sekilas, soft dong, artinya itu merupakan jalan keluar bagi investor, jalan keluar bagi Isnu. Karena kondisi perusahaan memburuk, makin jelek, toh akhirnya kalau dia dikonversi menjadi obligasi, dia punya nilai yang sudah bisa dipastikan, saya maunya segini. Gitu. Itu sekilas, maksud saya sekilas, karena kelihatan bahwa, oh kalau saya sebelah kanan, nilai perusahaannya bagus, nilai perusahaan tinggi, maka saya akan menguntungkan menggunakan saham. Tapi kalau nilai perusahaan kinerjanya tidak bagus, nilai perusahaan turun, akan menguntungkan kalau saya pemegang obligasi. Gitu ya? Gitu nggak Isnu pertanyaannya? Iya Pak. Ya. Tadi sudah dijawab oleh Sari, perusahaan nggak mau. Kenapa? Kalau perusahaan kondisinya jelek, nambah utang itu makin membebani saya makin nggak suka justru, gitu ya. Dan itu sejalan dengan konsep bahwa utang itu akan bermanfaat jika perusahaan itu kondisinya bagus justru. Karena ketika kondisi perusahaan bagus, untungnya akan makin bertambah jika perusahaan itu menggunakan utang. Tapi kalau perusahaan kondisinya jelek, maka
penggunaan utang bukan membantu perusahaan, malah makin memperburuk kondisi perusahaan. Dari sisi perusahaan, perusahaan nggak mau nih. Kalau janjiannya adalah, kalau kondisi perusahaan buruk, maka saya akan konversi dari saham menjadi utang. Perusahaan nggak mau. Logikanya ya, logikanya. Karena itu akan membahayakan. Kalau saya dari sisi investor, saya juga nggak mau, Isnu. Kalau lihat dari gambar ini ya, kalau lihat dari gambar ini, saya akan menggambar lagi nih. Gambarnya saya ulang. Gambarnya saya ulang. Ini adalah nilai dari perusahaan, value of the firm. Ini adalah value of bond. Ya. Ketika nilai perusahaan tinggi, Isnu bilang pegang saham karena menguntungkan. Ketika perusahaan lebih kecil, pegang obligasi. Karena kita sudah belajar restrukturisasi, Isnu, jika perusahaan bermasalah atau perusahaan kinerjanya tidak bagus atau market value-nya berada di bawah, misalkan di sini, maka nilai utang kita tidak lagi ada di titik ini, Isnu. Setuju tidak, Isnu? Setuju, Pak. Karena seandainya dikonversi menjadi obligasi pun, kalau kemampuan perusahaan maksimum membayarnya cuma segini, nih, walaupun Isnu punya utang yang nilainya misalkan 100, tapi misalkan nilai perusahaan cuma 70, maksimum yang bisa Isnu dapatkan cuma 70. Ya nggak, Isnu? Betul, Pak. Oke, jadi yang pertama yang saya ingin bilang ke Isnu, memang kelihatan yang pertama bahwa seolah-olah memiliki obligasi atau memindahkan dari common stock ke obligasi itu seolah-olah kita memiliki kepastian atas nilai investasi kita di nilai tertentu. Gitu. Tapi yang pertama yang harus saya ingatkan, bahwa kalau kondisinya sulit perusahaan, dan meskipun dikonversi menjadi obligasi, jangan tertipu dengan ilusi bahwa karena saya konversi yang 30 tadi menjadi utang, maka saya akan dapat 30. Itu yang pertama yang harus hati-hati. Belum tentu. Karena 30 itu kemungkinan nggak akan balik 30. Bisa saja dia balik kurang dari 30, itu poin saya. Ya. Tapi di satu sisi, Isnu, ketika dikonversi menjadi obligasi, Isnu punya kepastian. Kalau perusahaan kinerjanya tidak bagus, atau perusahaan direstrukturisasi, atau perusahaan bahkan dalam kondisi jeleknya dilikuidasi, atau usaha itu bangkrut kemudian atau ditutup, maka Isnu sebagai pemegang utang memperoleh prioritas pertama. Sampai di situ mengerti nggak, Isnu? Mengerti, Pak. Mengerti ya? Jadi kalau dari sisi Isnu memang diuntungkan. Satu sisi bahwa ketika perusahaan kinerjanya tidak bagus, maka dia akan dibatasi punya kewajiban untuk melakukan pembayaran atau pelunasan terlebih dahulu atas nilai utang. Tapi itu resikonya. Jika nilai perusahaannya itu di bawah nilai utang, kalau tadi contohnya Isnu kan, Isnu punya 30% ya. Tadi kan Isnu ngomongnya 30%. Ya. Iya, Pak, untuk tambah. Oke. Jadi, selama nilai aset dari bisnis tersebut itu lebih besar dari 30%, maka Isnu akan aman kalau dikonversi menjadi obligasi.
Kenapa? Karena ketika perusahaan bermasalah, ISNU konversi menjadi obligasi, nilai perusahaan masih di atas 30% investasinya ISNU, misalkan ini supaya gampang 30 juta, selama nilai perusahaan ada di atas 30 juta, ISNU aman. Karena ISNU pasti akan dapat 30 juta. Artinya ISNU melindungi kalau nilai perusahaan turun ya. Tapi kalau nilai perusahaan di bawah 30 juta, itu yang hati-hati. Meskipun ISNU terhitung utangnya 30 juta, poin saya yang pertama, belum tentu ISNU akan dapat 30 juta. Kemungkinan bisa lebih kecil dari 30 juta, tergantung dari nilai bisnisnya berapa. Kalau misalkan cuma 15 juta dapatnya ya, berarti 30 juta ini hanya dapat 15 juta. Meskipun ini 30 juta, artinya ISNU nggak dapat nih 30 juta. Jadi pertama, memindahkan 30 juta ini menjadi utang, tidak menjamin uangnya kembali 30 juta. Ya ISNU ya? Iya Pak. Oke. Itu yang pertama. Dan yang kedua, poin yang ini apa namanya yang ingin saya tambahkan. Untuk kedepannya perusahaan itu akan makin bagus atau tidak. Jika ini hanya sifatnya sementara aja, oh ya masih sebenarnya masih dalam tahap pengembangan, rencananya memang 1 atau 2 tahun ini rugi, tapi kalau seandainya melihat perkembangannya, seharusnya di tahun ketiga, tahun keempat, harusnya perusahaan bisa lebih baik. Nah itu ketika tahun pertama, tahun kedua sudah dikonversi menjadi utang, maka ISNU melepas kesempatan kalau seandainya perusahaan itu akan berkembang di masa yang akan datang. Gitu ya. Merangkum diskusi kita, jadi sebenarnya sama nih, tidak ada jawaban yang clear, benar atau salah, bisa atau tidak. Ya. Justru apa namanya, kita harus melihat banyak faktor yang menentukan apakah memang keputusan itu baik atau tidak, apakah ISNU mau menerima itu atau tidak. Yang nomor satu, yang jelas harus kita melihat ke depannya seperti apa perkiraan. Itu yang paling sulit kan ya. Apakah nilai perusahaan akan bergerak ke kanan atau akan bergerak ke kiri? Saya nggak tahu Pak. Oke, kalau nggak tahu, itu kembali ke sifat ke karakteristik ISNU sebagai investor. ISNU lebih suka yang apa namanya, lebih risk averse, lebih suka risiko atau lebih takut dengan risiko. Oh saya sifat investornya suka yang investasinya berisiko Pak. Oke, kalau dia bisa menanggung risiko yang lebih besar, maka pilihan mengkonversi menjadi obligasi bukan pilihan yang bagus. Karena itu artinya melepaskan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih baik di masa yang akan datang. Tapi kalau ISNU, karakteristiknya ada investor yang, oh saya investasinya mau yang aman Pak, saya nggak suka berisiko. Berarti akan lebih baik kalau pilihannya adalah menggunakan obligasi, karena akan lebih terlindungi. Gitu ya. Dari sisi ISNU itu tuh harus melihat risk averse atau risk lover, apakah lebih suka risiko atau tidak. Itu juga jadi pertimbangan. Ini investasi yang besar atau tidak bagi ISNU. Bagaimana kebutuhan cash flow ISNU di masa yang akan datang. Apakah perlu memang uang ini sangat penting atau tidak bagi ISNU. Makin penting uang ini, makin risk averse ISNU, maka kemungkinan ISNU akan makin memilih lebih baik saya investasinya dalam bentuk utang. Atau yang tadi saham bisa ada dikonversi menjadi utang. Tapi poin yang berikutnya, kita kan tidak bicara hanya dari sisi ISNU, tapi bicara juga dari sisi perusahaan. Perusahaan belum tentu mau menerima kondisi yang ISNU tawarkan. Kenapa? Kalau dia melihat bahwa oh ini bisa dikonversi menjadi utang pada saat itu justru bukan menyelesaikan masalah perusahaan, tapi akan makin membebani.
maka kemungkinan perusahaan akan bilang, ya pilihannya adalah investasinya dari sekarang dalam bentuk utang atau dalam bentuk saham gitu. Karena bagi perusahaan akan lebih jelas gitu kan ya, tidak akan membebani perusahaan di masa yang sulit. Tapi kembali lagi, kalau seandainya dari awal sudah ditentukan utang atau saham, kembali lagi, kalau bisa utang dari awal, kenapa nggak utang dari awal gitu kan pertanyaannya. Bisa juga karena oh ya memang perusahaan karena baru berdiri, apa yang jadi jaminan? Belum tentu juga perusahaan aman tingkat utangnya. Ya. Itu juga yang mesti dipertimbangkan. Menjawab tidak, Isnu? Menjawab, Pak. Terima kasih. Ya. Jadi banyak faktor yang harus dipertimbangkan. Dari Isnunya sendiri ada faktor yang mesti dipertimbangkan. Dari perusahaannya sendiri juga ada faktor yang mesti dipertimbangkan. Ya. Tapi kalau saya jawab dari Isnu, dan kalau misalkan Isnu karakteristiknya adalah ingin aman, kalau bisa dapat perjanjian itu, misalkan saham bisa dikonversi menjadi utang, ambil. Gitu ya. Itu akan melindungi Isnu sih memang. Ya. Hanya masalahnya bisa atau enggak dapat term itu ya, dapat kesepakatan itu. Oke. Baik. Ada yang lain? Ada yang ingin ditambahkan mungkin dari diskusi yang tadi yang Isnu tanyakan? Tidak ada pertanyaan? Baik. Kalau tidak ada pertanyaan,